Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah pengajian Majelis Ta'lim Nur An-Nisa di Sidoarjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis rutin kita setiap Senin yang pertama untuk membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisi tentang hadis-hadis seputar hukum-hukum di dalam permasalahan agama Islam. Dan pada kesempatan di pagi hari ini kita masuk pada bab yang ke-9 sesuai dengan penomoran hadis dari terjemah Bulughul Maram yang diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq berdasarkan tahqiq dan takhrij dari Isham Muhammad Hadi berdasarkan kitab-kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bab tayammum. Apa itu tayammum? Sebelum kita memasuki hadis yang ke-108, perlu sekiranya kita memberi yaitu gambaran atau definisi tentang tayammum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tayammum adalah salah satu jenis dari taharah, yaitu bersuci. Sebagaimana yang pernah atau yang telah kita kaji di dalam kajian kita ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala membahas tayammum ini setelah pembahasan tentang wudu dan mandi. Setelah pembahasan tentang wudu dan mandi. Wudu dan mandi telah kita bahas hadis-hadisnya dan hukum-hukum yang terkait tentangnya. Yang intinya wudu dan mandi adalah salah satu atau dua macam taharah yang menggunakan air. Adapun tayammum, maka ini taharah bersuci yang tidak menggunakan air. Yang tidak menggunakan air. Nah, apa makna tayammum? Di sini saya bacakan penjelasan dari Syekh Abdullah Ibn Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. At-tayammum fil lughah secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Jadi secara bahasa tayammum itu maknanya al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Bermaksud, bertujuan. Sehingga ada di antara ahli bahasa yang ketika membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, fatayammamu sa'ida. Ya, fatayammamu sa'ida tayyiba. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka hendaknya mereka bertayammum dengan sa'idan, tanah, tayyiban atau debu yang bersih. Ya, hendaknya mereka bertayammum dengan sa'idan tayyiban, tanah atau debu yang bersih. Ai uqsudus sa'idat tayyiba. Yang dimaksud dengan tayammamu adalah bertujuanlah kalian menuju as-sa'idah at-tayyibah, tanah yang bersih. Ya, permukaan yaitu bumi yang bersih. Nah ini. Jadi secara makna bahasa tayammum artinya bertujuan, bermaksud. Adapun secara syar'an atau secara syar'i definisi syariat, kata beliau hafizahullah ta'ala, mashul wajhi. Tayammum adalah mashul wajhi wal yadaini minas sa'idit tayyibi. Mengusap wajah dan kedua tangan
dengan debu yang bersih, badalan an taharatil ma'i, sebagai ganti dari bersuci dengan air. Inda ta'adzur isti'malihi, ketika tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Ya. Jadi tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu sebagai ganti dari air. Ya. Dengan cara apa? Mengusap wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan. Dan ini disyariatkan tentu saja ketika tidak ada air atau tidak memungkinkan menggunakan air. Ya, entah karena sakit atau karena safar. Nah, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tayamum ini diantara keindahan dan kemudahan syariat Islam. Tatkala seorang manusia, seorang muslim hendak ingin menunaikan salat namun tidak menjumpai air, maka tetap bisa mengerjakan salat dengan tayamum. Dan ini termasuk di antara kekhususan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis ke-108. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Kata Rasulullah SAW, aku diberi 5 keistimewaan, 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Dalam riwayat yang lain, lam yu'tahunna nabiyyun, yang tidak diberikan kelima keistimewaan ini kepada seorang nabi pun sebelumku. Apa itu? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, beliau diberi pertolongan dengan rasa takut yang tertanam di dalam musuh sebelum perjalanan 1 bulan. Jadi ketika pasukan Rasulullah SAW hendak berperang dengan orang-orang kafir dan musyrik, maka musuh dari Rasulullah SAW tersebut sudah memiliki rasa takut selama sebulan sebelum mereka bertemu di medan perang. Ini yang pertama. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura, dan dijadikan bagiku bumi itu sebagai masjid dan bersuci dengannya. Nah, ini menjadi syahid dari pembahasan kita kali ini, ya. Dijadikan bagiku bumi, ya, dan tanah, atau bumi maksudnya tanah, ya, itu sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli, maka siapapun yang mendapatkan waktu salat maka hendaknya dia salat. Wa dzakar al-hadis, kemudian beliau Jabir bin Abdullah menyebutkan hadis tersebut. Artinya selanjutnya ada terusannya. Nah, jadi yang disebutkan di dalam hadis ini itu hanya 2 saja. Ya, hanya 2 saja. Padahal tadi di awal Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi SAW menyebutkan ada 5 perkara. Dan ketiga perkara yang lain apa? Ya, 3 perkara yang lain adalah wa uhillat liyal ghanaimu, diberikan bagiku ghanimah, ya, diberikan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Kemudian yang keempat, wa utitu syafa'ah, dan aku juga diberikan syafaat. Ya, aku diberikan syafaat. Nah, ini. Dan yang kelima disebutkan dalam suatu riwayat, wa utitu jawami'al kalim, dan aku diberi kemampuan jawami'ul kalim, yaitu berbicara yang ringkas namun memiliki makna yang banyak, makna yang dalam. Nah, inilah keistimewaan Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada para nabi sebelum beliau. Nah, fokus pembahasan kita adalah bagian waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku tanah ataupun bumi itu sebagai masjid, tempat untuk salat,
dan tahuran dan alat untuk bersuci. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang tayamum ini, perlu kita ketahui dulu bahwasanya di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang perlu untuk kita uraikan. Dan sekali lagi kami merujuk pada kitab penjelasan dari Bulughul Maram ini yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah ibnu Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Taib. Jadi di antara faedah yang diambil dari hadis ini adalah bolehnya kita menceritakan nikmat Allah. At-tahaddutsu bin ni'mah. Bolehnya kita membicarakan atau menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini bukan untuk tujuan membanggakan diri. Ya, murni kita ingin memberikan yaitu kabar yang menyenangkan untuk didengar. Ya, ingat ya, tujuan kita hanya berbagi informasi, berbagi kenikmatan yang pernah diberikan Allah kepada kita. Adapun kalau untuk tujuan membanggakan diri, menyombongkan diri, tentu ini masalah lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Di dalam surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun dengan nikmat dari Tuhanmu maka fahaddits, ceritakan. Ya, diceritakan. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW menceritakan kalau beliau itu diberi kenikmatan melebihi para nabi yang sebelumnya dalam 5 perkara. Ya, jadi Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah dengan menyebutkan nikmat ini kepada kita semuanya. Ya, 5 perkara yang diberikan khusus kepada Rasulullah SAW dan umatnya yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kemudian di antara faedah pula dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan 5 perkara ini kepada nabi-nabi sebelum beliau. Ya, kepada umat-umat sebelum umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan anugerah besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dengannya kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah mengistimewakan Nabi kita, ya sekaligus umat beliau dengan 5 perkara tersebut. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini pula adalah bahwasanya di antara wasilah atau di antara hal yang mendukung pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Islam, kepada umatnya Rasulullah SAW tatkala berperang, ditanamkannya rasa takut di dalam musuh-musuh Islam. Ya, khususnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berperang dengan musuh-musuh beliau, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau dan para sahabatnya yang berjuang di medan perang dengan cara ditanamkannya rasa takut kepada musuh-musuh beliau sebelum bertemu sebulan. Sebelum pertemuan di medan perang sebulan. Ya, maka ini menunjukkan lagi-lagi keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara bentuk pertolongan Allah adalah dengan menanamkan rasa takut kepada musuh-musuh beliau. Nah ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan diperbolehkannya tayamum. Ya, diperbolehkannya tayamum di setiap permukaan bumi yang suci. Ya, yang suci. Maksudnya apa yang suci? Ya, yang jelas-jelas tidak ada najisnya. Karena hukum asal segala sesuatu itu suci. Ya, tanah itu suci, permukaan batu itu suci,
kerikil juga suci, ya, pasir juga suci. Semua yang ada di atas permukaan bumi itu semua suci. Maka boleh digunakan untuk tayamum, apapun itu, baik itu berdebu atau tidak berdebu. Dan nanti akan kita bahas sedikit masalah berdebu atau tidak berdebu, ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang menempel di dalam permukaan bumi, maka ini bisa digunakan untuk tayamum. Sampai-sampai Nabi SAW diriwayatkan pernah bertayamum dengan menggunakan jidar. Apa itu? Tembok. Ya, tembok digunakan untuk bertayamum. Karena apa? Karena itu menyatu dengan bumi. Nah, ini syaratnya. Nah, jadi memang para ulama kita ada yang mensyaratkan tayamum itu harus menggunakan debu. Artinya kalau permukaan itu tidak berdebu nggak boleh digunakan tayamum. Caranya bagaimana mengeceknya? Diambil atau kita menggunakan tangan, kita usapkan ke daerah yang ada di atas permukaan bumi. Ya, kita nggak bahas masalah meja kursi nanti itu. Yang kita bahas masalah permukaan bumi. Apa-apa yang menyatu menempel dengan bumi, seperti pasir, tanah, kemudian batu, kerikil, termasuk juga tembok. Nah, sebagian ulama mensyaratkan harus ada debunya. Ketika kita usap bagian tersebut ada debunya, maka boleh tayamum. Namun sebagian yang lain berpendapat tidak disyaratkan harus ada debu yang menempel di tangan. Selama segala sesuatu itu masuk dalam kategori sha'idan yang nanti akan kita terangkan insyaallah SWT secara khusus, maka itu bisa digunakan untuk tayamum. Ya, segala sesuatu yang menyatu dengan bumi atau muttasil, bersambung, ya. Jadi bersambung dengan bumi. Maksudnya apa? Antara dia dan bumi itu melekat, menempel. Bangunan ini menempel, kemudian tanah, pasir dan lain sebagainya. 6. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, halaman disipulnya juga bisa kita ambil faedah bahwasanya bolehnya kita sholat di setiap tempat di atas permukaan bumi. Ya, bolehnya kita sholat di semua tempat di atas permukaan bumi, kecuali yang dikecualikan oleh syariat kita, seperti di kamar mandi, seperti di kuburan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, seperti di tempat menderumnya unta, ini tidak diperbolehkan. Ya, selebihnya diperbolehkan. Kita mau sholat di atas jalan, di atas trotoar, kemudian di tanah lapang, langsung tanpa ada alas, tidak ada masalah. Ya, di gunung, ya, kemudian di atas rumput dan lain sebagainya boleh. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan bagiku al-ardu, bumi ini, ya, adalah masjid, artinya tempat untuk sujud, tempat untuk salat. 6. Ya, jadi ini termasuk keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di dalam hadis ini juga kita dapatkan petunjuk bahwasanya wajib untuk menunaikan salat pada waktunya dalam kondisi apapun, baik dia menjumpai air ataupun tidak. Ya, baik dia menjumpai ataupun tidak. Dari mana kita ambil? Dari hadis Rasulullah SAW, fa ayyuma rajulin adrakathu ssalatu falyusalli, maka siapapun seseorang yang menjumpai waktu salat, maka hendaklah ia salat. Ya, kapanpun ya ia menjumpai waktu salat, maka hendaknya ia salat. Kalau ada air pakai air, kalau tidak ada air bisa dengan tayamum. Ya. 6. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan berikutnya adalah tentang ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Yang ini diberikan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada umat sebelum beliau. Jadi hadis ini
fokus pembahasannya adalah pada waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi ini bagiku, bagi umatnya Rasulullah SAW juga adalah tempat untuk sholat, dimanapun bisa sholat di atasnya selama tidak najis, wa tahuran, dan alat untuk bersuci, yaitu untuk bertayamum. Taib. Kemudian, dan dalam hadis Hudzaifah dalam riwayat Muslim, ini masih hadis ke-108 ya. Dan dalam hadis Hudzaifah dalam riwayat Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a. Ya. Dan dijadikan turbatuha, debunya, lana, bagi kami, tahuran, sebagai alat bersuci, idza lam najidil ma'a, jika kami tidak mendapatkan air. Perhatikan ya, di dalam hadis riwayat Muslim ini Rasulullah SAW menyebutkan waju'ilat turbatuha. Kalau tadi waju'ilat al-ardu, waju'ilatil ardu, waju'ilat liyal ardu, dan dijadikan bumi bagiku. Kalau bumi berarti pembahasannya luas. Semua yang ada di permukaan bumi yang menempel dengan bumi masuk di dalamnya. Dan ini yang sahih ya. Semua yang menempel di atas permukaan bumi, baik itu batu, pasir, tanah, ya, kerikil, kemudian tembok, ya, baik berdebu ataupun tidak berdebu. Namun di dalam hadis ini terdapat penekanan dijadikan debunya. Nah, inilah yang dijadikan oleh para ulama dalil pengkhususan kalau yang boleh digunakan untuk bertayamum hanya benda-benda yang ada di permukaan bumi yang berdebu. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan dijelaskan nanti biidznillah. Nah, dan dari Ali bin Abi Thalib, wa an Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa ju'ilat turabu li tahuran, dan dijadikan debu itu alat bersuci bagiku. Taib. Jadi dua hadis ini mengisyaratkan yang bisa digunakan untuk bersuci adalah debunya. Perhatikan ya, debunya. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya? Apakah harus berdebu? Ya, dalam artian kalau kita mau tayamum harus menempelkan tangan kita dulu, lalu kita gesekkan, lalu ada debunya baru kita tayamum, atau bagaimana? Para ulama kita berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat yang pertama ini, yaitu harus ada debunya. Jadi kalau tanah apapun itu yang menempel di atas permukaan bumi tidak berdebu, maka tidak boleh, tidak sah untuk dijadikan tayamum. Sehingga persyaratannya harus apa? Menggeserkan tangannya dulu, lalu dicek ada debunya atau tidak. Kalau ada debunya, baru bisa digunakan untuk tayamum. Ya, jika tidak, maka tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, para ulama kita tidak mensyaratkan adanya debu bagi permukaan bumi yang menempel dengan bumi. Contohnya apa? Tanah, ya, batu, kerikil, tembok, dan yang semisalnya. Pokoknya segala sesuatu yang menempel dengan tanah. Ya, tidak disyaratkan tembok dalam artian tembok yang masih menyatu ya. Tapi kalau tembok yang sudah dihias atau sudah diberi lapisan, ini wallahu a'lam bishawab. Karena sebagian ada yang tidak memasukkan di dalam makna al-ard. Ya. Jadi tembok yang sudah dilapisi atau yang semisalnya tidak bisa digunakan untuk tayamum jika dia tidak berdebu.
Dari hadis yang tadi kita sebutkan, sempat sebutkan ya, Nabi SAW pernah bertayamum dengan jidar, dengan tembok. Beliau Syekh Abdullah ibnu Saleh Al-Fauzan mengatakan, fa in kana al-jidaru maqsuwan bil akhshab aw iddihan wa kana alaihi ghubarun jaza tayammumu bihi. Ya, apabila tembok itu maksu, dilapisi oleh al-akhshab, yaitu oleh khosyab, pelepah kurma. Jadi tembok ini dilapisi oleh lapisan lain, awiddihan atau minyak, ya kalau kita cat gitu ya. Wa kana alaihi ghubar, dan apabila itu ada debunya, jazat tayammum bihi, maka boleh untuk bertayamum. Boleh untuk bertayamum. Ini kalau temboknya ada debunya. Kalau temboknya melekat dengan temboknya itu dilapisi oleh lapisan cat dan semisalnya, dan ada debunya, boleh digunakan untuk tayamum. Tapi kalau temboknya bersih, ya, mengkilap, tidak ada debunya, nah ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab, lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Kita cari yang jelas-jelas ada debunya. Dalam hal ini, kalau kita keluar rumah, ya, ada tanah, ya, atau aspal, itu kan menempel di atas permukaan bumi, atau batu, atau kerikil, atau pasir. Nah ini, itu yang paling aman. Yang paling aman. Ya. Nah, kalau itu yang kita pakai untuk tayamum, maka wallahu a'lam bishawab, pendapat yang rajih, yang lebih kuat, tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan ada debunya. Perhatikan ya, kalau benda-benda itu menempel di atas permukaan bumi, maka dengan tepukan, ya, tanpa perlu kita melihat ada debu atau tidak, sudah bisa digunakan tayamum. Ya kan, tayamum itu dengan menepukkan di atas permukaan tanah, ya, kemudian ditiup, kemudian baru diusapkan ke tangan dan ke wajah. Teknisnya nanti akan kita sampai pada hadis berikutnya. Nah, kita yang jadi masalah ini, permukaan tanah yang mana yang bisa digunakan tayamum? Ya, kalau permukaan tanah itu ada debunya, nggak jadi masalah. Ya, semua ulama menganggap sah tayamum dengan permukaan tanah yang ada debunya. Yang jadi masalah itu permukaan tanah, permukaan bumi yang tidak ada debunya. Seperti batu misalnya. Ya, tatkala kita berada di tempat bebatuan, datang waktu sholat, baru saja turun hujan, ya, baru saja turun hujan, tapi kita nggak sempat wudhu pakai air hujan misalnya. Jadi waktu kita nggak sholat, hujan turun. Dan ketika sudah datang waktu sholat, hujan berhenti, permukaan batu lembab, tidak ada debunya, dan kita tidak menjumpai air. Ya, kita tidak menjumpai air, tidak menjumpai tanah, pasir, yang ada hanya bebatuan. Dan tiba waktu sholat, maka sebagian para ulama menganggap sah tayamum dengan menggunakan batu yang ada di permukaan bumi, meskipun tidak ada debunya. Meskipun tidak ada debunya. Nah, oleh karena itu mereka menganggap hadis Hudzaifah dan hadis Ali bin Abi Thalib ini bukan pengkhususan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lihat ya, hadis Jabir berbunyi apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku, kata Rasulullah, masjid atau bumi, permukaan bumi itu sebagai masjid dan tempat untuk bersuci. Ya, sedangkan hadis Hudzaifah dan hadis Ali, Rasulullah mengatakan dijadikan debu sebagai alat bersuci. Nah, mana yang benar? Seluruh permukaan bumi atau debu? Apakah debu ini mengkhususkan? Jadi yang dimaksud permukaan bumi itu adalah debunya saja, atau debu ini hanya bagian yang boleh kita gunakan untuk bertayamum di samping permukaan bumi yang lain? Jawabannya yang kedua. Ya, jadi hadis ini umum, berlaku bagi semua permukaan bumi.
baik itu batu, baik itu rumput, baik itu pasir, pokoknya yang melekat di atas bumi bisa digunakan untuk tayamum, ada debunya atau tidak ada debunya. Nah, sebagian permukaan bumi itu ada debunya, maka itu juga bisa digunakan untuk bertayamum. Jelas ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi hadis ini bersifat umum, adapun penyebutan tentang debu sahih. Ya, debu bisa digunakan untuk tayamum, dan debu itu termasuk bagian dari permukaan bumi yang bisa digunakan untuk tayamum. Tersisa satu masalah. Bagaimana kalau kita berada di suatu kondisi yang tidak menempel di atas permukaan bumi dan tidak ada air? Bagaimana cara kita bertayamum? Contoh yang paling real adalah kondisi seseorang berada di atas pesawat dan melakukan perjalanan jauh yang melewati waktu-waktu sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah ada fatwa para ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mereka menjelaskan bahwasanya kalau kita berada di atas pesawat dan datang waktu sholat, jika memungkinkan kita sholat di tempat tujuan. Jika memungkinkan kita sholat di tempat tujuan. Ya, apabila sholat tersebut sholat yang bisa dijamak, contoh zuhur dan asar. Ya, kita berangkat naik pesawat sebelum zuhur, tiba di sana asar. Misal tiba di tujuan asar, maka kita sholat zuhur dan asar di jamak takhir. Sholat di tempat tujuan, zuhur dan asar di jamak takhir, dengan cara yang sempurna, bisa menghadap kiblat dan bisa menggunakan air. Ini jelas ya. Perhatikan para jamaah sekalian, kalau sedang bepergian jauh ya dan melewati waktu sholat, dilihat kalau tiba di tempat tujuan itu masih memungkinkan untuk melakukan sholat meskipun dengan jamak takhir, maka lakukan. Sekali lagi contoh real, contoh nyata, berangkat sebelum zuhur di perjalanan zuhur dan asar, tiba di tempat tujuan asar, masih ada waktu untuk sholat ya, maka kita sholat zuhur dan asar di tempat tujuan, jamak takhir, karena safar dengan qasar. Jelas ya? Taib. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata kita melewati 2 waktu sholat atau 1 waktu sholat yang tidak bisa dijamak? Ya, dan ini terjadi kebanyakan oleh jamaah umroh yang berangkat dari Indonesia menuju Tanah Suci, yang melakukan perjalanan paling tidak 10 sampai 12 jam. Tergantung dekat jauhnya lokasi di Indonesia mendekati Tanah Suci. Ya, secara umum 10 sampai 11 jam. Kalau berangkatnya malam hari ya, maka tidak ada masalah. Kalau sudah berangkat setelah isya gitu ya, sholat isyanya di bandara, berangkat sampai sana subuh bisa di tempat tujuan. Ya, perkiraan subuh mungkin sudah di tempat tujuan, karena waktu di Saudi lebih lama 4 jam, lebih mundur 4 jam. Yang jadi masalah itu apabila kita berada di atas pesawat melewati waktu maghrib dan isya. Ya, contoh jam 5 sore kita berangkat terbang, otomatis di situ ada maghrib dan isya. Nah, ini juga rentan. Kalau sekiranya kita perkirakan tiba di tempat tujuan belum masuk waktu subuh atau belum lewat sepertiga malam terakhir, dan ini pembahasannya akan meluas ya. Contohnya saya salah kayaknya kalau mencontohkan maghrib dan isya, karena insya Allah maghrib dan isya masih bisa dikerjakan di tempat tujuan. Mungkin zuhur dan asar ya, zuhur dan asar ya,
Kalau zuhur dan asar berangkatnya ini yang agak kesulitan. Subuh, nah subuh saja. Taib, ini subuh yang sedang terjadi. Nah, subuh contoh yang paling real. Jadi seorang berangkat pulang dari Saudi jam 12 malam. Otomatis dia akan menjumpai waktu subuh di atas pesawat. Dan subuh tidak bisa dijamak. Subuh tidak bisa dijamak. Mau tidak mau dia melewatkan sholat subuh di atas pesawat. Kalau dia tidak melakukan di atas pesawat. Kalau nunggu sampai tiba waktu di tanah air, ya maka sudah masuk zuhur atau asar. Masuk asar lah. Kalau zuhurnya bisa dijamak dengan asar, nggak ada masalah. Ya, yang jadi masalah subuhnya, gimana caranya? Ya, waktu subuh itu terlewatkan di atas pesawat. Maka para ulama kita di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memfatwakan. Ya, ini kondisi kita tidak bisa menggunakan air. Dan memang ada himbauan dari penerbangan maskapai bahwa yaitu jamaah umroh tidak diperkenankan untuk berwudu. Nah, berarti ada larangan dari mereka. Sudah gitu apa? Kalaupun mau berwudu mungkin akan kesulitan karena goncangan dan sebagainya, terlebih bagi yang sudah tua. Ya, bagaimana dia bisa mengangkat kakinya dan lain sebagainya. Intinya tidak memungkinkan atau sulit sekali menggunakan air. Tersisa satu masalah tayamum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berfatwa, apabila terjadi kondisi semacam ini, tidak bisa menggunakan air dan tidak bisa dijamak sholat tersebut, maka dia melakukan sholat dalam kondisi apa adanya. Apakah perlu tayamum? Wallahu a'lam bishawab, beliau mengatakan tidak perlu tayamum. Karena apa? Kecuali apabila kita jelas-jelas menemukan debu. Perhatikan ya. Jadi kalau kita menemukan debu di suatu permukaan pesawat, jelas-jelas ada debunya, misalnya kita tempelkan tangan kita, kalau ada debunya, maka silakan tayamum dengan menggunakan itu. Tapi jika tidak menemukan, maka sholat dalam kondisi apa adanya. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini perhatikan ya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Jadi sekali lagi, kalau kita menemukan kondisi seperti itu, maka kita usahakan untuk mencari bagian pesawat yang ada debunya, lalu kita gunakan tayamum. Namun jika tidak menemukan, bertakwa kepada Allah semampu kita. Jadi kita sholat ya dalam keadaan seperti itu. Ya, tidak berwudu dan juga tidak bertayamum. Kalaupun kita ragu, lalu kita tayamum dengan menggunakan karpet pesawat, wallahu a'lam bishawab, ya semoga ini hanya sebagai ikhtiar saja. Namun para ulama kita di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan salat saja langsung tanpa berwudu dan bertayamum. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya yaitu hadis ke-109. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku dalam suatu keperluan. Wa ajnabtu falam ajidil ma'a. Lalu aku junub dan aku tidak menjumpai air. Fatamazza'tu fis sa'idi kama tamazzagud dabbah. Lalu aku pun berguling-guling di atas tanah sebagaimana yaitu hewan berguling-guling di atas tanah. Thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakartu lahu dzalik, lalu aku ceritakan hal tersebut. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan tanganmu seperti ini. Thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan. Kemudian Nabi SAW memukulkan kedua telapak tangannya di atas permukaan bumi satu kali tepuk. Thumma masaha shimala 'alal yamini wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri ya ke tangan kanan, punggung tangan kiri ke tangan kanan, kemudian beliau mengusapkan wajahnya. Ya, jadi hadis Ammar bin Yasir ini
menunjukkan bahwasanya orang yang junub dan tidak menjumpai air maka cukup dengan tayamum tanpa harus berguling-guling di atas tanah, ya, karena mungkin dikiaskan kalau mandi itu dengan air siramkan ke seluruh tubuh, maka gantinya air tanah, maka disiramkan tanah ke seluruh tubuh dengan cara berguling-guling, maka ini tidak perlu, ya. Tidak ada air walaupun junub maka cukup dengan tayamum. Nah, bagaimana caranya? Hadis Ammar bin Yasir menjelaskan caranya adalah menepukkan tangan di atas permukaan bumi dengan sekali tepukan, lalu mengusapkan tangan kiri ke atas punggung telapak tangan kanan dan sebaliknya, lalu mengusap wajah. Jelas ya? Jelas. Taib. Dalam riwayat Al-Bukhari, ya, dalam riwayat Al-Bukhari. Nah, kalau tadi lafadz Imam Muslim. Adapun dalam riwayat Al-Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-ardh. Nabi SAW menepukkan dengan kedua telapak tangannya di atas permukaan bumi, ya. Ini dengan tepukan yang cukup keras, ya. Ini karena kitab jadi nggak saya pukul keras-keras, ya. Ditepukkan dengan sekali tepukan, wa nafakha fihima, lalu beliau tiup, ya, tangan yang buat nepuk tadi, ya, dengan sekali tiupan, thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Perhatikan, ya, ada bedanya nggak? Ada, ya. Bagaimana bedanya? Bedanya adalah hadis yang tadi diriwayatkan Imam Muslim, hadis pertama nomor 19 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu menepuk ke atas bumi sekali, lalu langsung mengusap telapak tangan, lalu mengusap wajah. Jelas? Nah, adapun hadis riwayat Al-Bukhari, setelah menepuk di atas permukaan bumi, ditiup dulu, ya, lalu diusapkan ke wajah, lalu baru ke telapak tangan. Nah, mana yang benar? Wallahu alam, benar semua karena dua hadisnya sahih. Sehingga kita simpulkan, tayamum itu boleh habis menepuk dari atas permukaan bumi langsung kita usapkan tangan dulu atau wajah dulu. Atau setelah kita tepuk, kita tiup dulu, baru kita usapkan ke wajah atau ke tangan. Jadi ibu-ibu sekalian jangan bingung kalau mau tayamum, tangan dulu atau wajah dulu, dua-duanya boleh, ya. Boleh pakai ditiup, boleh tidak. Nah, itulah teknis tayamum yang sangat mudah, sangat simpel, dan insya Allah ini berguna bagi kehidupan kita tatkala kita tidak menjumpai air. Taib, lanjut hadis 110. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tayammumu darbatani, tayamum itu dengan dua kali tepukan. Darbatun lil wajhi, satu tepukan untuk wajah, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai siku. Nah, kok sampai siku? Taib, kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan para imam menyatakannya sahih sebagai hadis mauquf, ya. Jadi para imam menyatakan hadis ini sahih tapi mauquf. Mauquf itu tidak sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya sampai sahabat saja. Nah, terlebih Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mendhaifkannya, ya, di dalam silsilah ad-dhaifah. Di dalam catatan kaki disebutkan dhaif, diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan didhaifkan oleh syekh kami yaitu Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah. Nah, kesimpulannya, wallahu alam, tidak perlu kita amalkan dua kali tepukan. Cukup satu kali tepukan ke wajah dan ke telapak tangan saja, tidak sampai siku. Lanjut hadis 111. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu wudu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basyaratahu. Yang artinya, debu
adalah alat berwudu bagi seorang muslim meskipun dia tidak menjumpai air selama 10 tahun. Dan apabila ia menjumpai air, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan ia usapkan atau ia usapkan air tersebut pada kulitnya. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ibnu Al-Qahtan. Akan tetapi Ad-Daraqutni menyatakan bahwa yang benar adalah hadis ini mursal. At-Tirmidzi mempunyai riwayat senada dari Abu Dzar dan beliau mensahihkannya, serta Al-Hakim juga mensahihkannya. Intinya hadis ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama kita. Ya. Namun di antara ulama yang mensahihkannya adalah Syekh Albani sendiri. Ya. Beliau mensahihkan di dalam Mukhtasar Zawaidil Bazzar. Nah, kesimpulannya hadis ini ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Dan bagi yang mensahihkan, pengamalannya sederhana, yaitu sampai kapanpun kita tidak menjumpai air, maka boleh kita tayamum. Meskipun 10 tahun nggak ada air. Meskipun cukup sulit ya kita bayangkan nggak ada air 10 tahun, lalu minumnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi selama apapun kalau kita tidak menjumpai air, boleh tayamum. Nah, ketika kita sudah menjumpai air, usapkan air tersebut ke kulit kita. Nah, seperti itu. Baik, lanjut hadis ke-112. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang sedang keluar menuju safar. Fahadarati salatu, datanglah waktu salat. Walaysa ma'ahuma ma'un, dan keduanya tidak memiliki air. Fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya, lalu keduanya bertayamum dengan tanah yang suci, lalu keduanya salat. Thumma wajadal ma'a fil waqti, lalu setelah salat mereka menjumpai air, ya, di waktu salat tersebut. Artinya belum keluar waktu salat. Ya, belum keluar waktu salat. Fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'idil akhar. Maka salah satu dari keduanya mengulang salatnya dengan cara berwudu terlebih dahulu, sedangkan yang satunya tidak mengulang salatnya. Jadi jelas ya. Jadi ada dua orang yang berbeda pendapat. Habis tayamum, habis salat ada air, menjumpai air. Yang pertama berwudu lalu mengulang salatnya. Yang kedua tidak berwudu dan tidak mengulang salatnya. Nah, summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu. Lalu keduanya menyebutkan tentang kisah mereka berdua. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, lilladzi lam yu'id, kepada orang yang tidak mengulang salatnya, asabta sunnata wa ajza'atka salatuka. Ya, engkau telah mengamalkan sesuai dengan sunnah dan salatmu sudah mencukupimu. Salatmu sah. Jadi benar. Yang kamu lakukan sudah benar. 6. Wa qala lil akhar, dan Nabi SAW berkata kepada yang satunya yang mengulang salatnya, lakal ajru marrataini, engkau dapat pahala 2 kali. Engkau dapat pahala 2 kali. Nah, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mereka lakukan keduanya itu benar. Artinya tidak ada yang salah. Ya, yang tidak mengulang salatnya dia sudah sesuai dengan sunnah, karena dia faham kalau salat dengan tayamum sah, sehingga tidak perlu diulang meskipun menjumpai air setelahnya. Sedangkan yang kedua mungkin antusias dengan kebaikan, ya, sehingga ketika dia salat lagi dia mendapatkan pahala 2 kali. Nah, kesimpulan utamanya adalah orang yang sudah tayamum lalu dia sholat, lalu setelah itu masih ada waktu sholat, ya, belum habis, contohnya zuhur ya, misalnya zuhur, sebelum masuk zuhur, ketika masuk zuhur dia mau wudu tidak ada air, sudah mencari air kemana-mana tidak ketemu air, akhirnya dia tayamum. Ya, akhirnya dia tayamum. Ini contoh yang paling mungkin terjadi adalah orang yang sedang safar, berada di hutan atau berada di pegunungan. Ya, masuk waktu sholat zuhur nggak ada air, ya, nggak ada air. Akhirnya apa? Tayamum. Ya, setelah tayamum sholat. Setelah sholat ternyata ada air.
ternyata menjumpai air, maka dia tidak wajib mengulang sholatnya. Perhatikan, dia tidak wajib mengulang sholatnya, ya, karena sholatnya sudah sah dengan tayamum tersebut. Baik, jelas ya. Nah, kita lanjutkan hadis ke-113. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulihi azza wa jalla, tentang firman Allah azza wa jalla, wa in kuntum marda aw ala safarin, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Dan jika kalian marada, ya, sakit, aw ala safarin, atau sedang safar. Qal, kata Ibnu Abbas, ya radhiyallahu anhuma, idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillah wal quruhu fayajnubu fayakhafu an yamuta in iktasala tayammama. Ya, Ibnu Abbas berkata, apabila seorang mendapati luka di jalan Allah atau cedera, lalu dia junub dan dia khawatir jika mandi itu mati, maka dia boleh bertayamum. Ya, orang yang khawatir kalau dia mandi akan menyebabkan kematian, maka dia boleh tayamum. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni secara mauquf, dan diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar secara marfu', serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Ya. Jadi athar Ibnu Abbas ini menurut Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim adalah sahih. Namun menurut Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis dhaif, atau athar ini adalah athar yang dhaif. Nah, kita lanjutkan karena ada kaitannya, ya. Wa an Aliin, hadis ke-114, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, in kasarat ihda zandayya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha 'alal jabairi. Salah satu sendi dari dua pergelanganku patah, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkanku untuk mengusap pada gips atau perban tulang yang patah tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sangat lemah sekali. Bahkan Syekh Albani menilai hadis ini maudhu, palsu. Ya. Jadi hadis ini mengisahkan kalau apa? Kalau Ali bin Abi Thalib pernah patah pergelangan tangannya lalu digips, diperban. Nah, kata Nabi SAW, untuk yang bagian patahnya itu diusap. Jadi artinya apa? Yang lain kalau wudhu biasa, wajah dibasuh, tangan yang tidak digips dibasuh, kaki dibasuh. Tapi untuk bagian yang digips itu diusap, ya, diusap. Nah, meskipun hadis ini apa? Dhaif, atau bahkan ada yang menganggapnya palsu. Kita lanjutkan dulu, nanti akan kita terangkan dan kita simpulkan insyaallah. Hadis ke-115. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, fir rajulil ladzi sajja faghtasala famata, tentang orang yang itu apa? Dia kepalanya luka parah, lalu dia lalu dia mandi kemudian mati. Artinya ada orang yang kepalanya luka parah, lalu dia dalam keadaan junub dan dia memaksakan diri untuk mandi kemudian mati. Maka kata Nabi SAW, innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha alaiha wa yaksila sa'ira jasadihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya cukup baginya untuk bertayamum, ya, kemudian dia mengikatkan kain pada lukanya, kemudian mengusapnya dan membasuh sisa tubuhnya yang lain. Perhatikan, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang di dalamnya terdapat kelemahan dan juga terdapat perselisihan pada para perawinya. Bahkan Syekh Albani menilai hadis ini juga hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan kedua hadis ini adalah tentang orang yang dia mengalami luka parah, ya, dan dia dalam keadaan yang pertama junub, ya, atau yang kedua junub karena butuh mandi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib itu tidak dikatakan junub, tapi dia berwudu atau dia melakukan berwudu, ya, tapi intinya tidak ada keterangan kalau junub.
Ya, jadi dianggap berwudu lah. Nah, bagaimana orang yang punya luka parah di dalam bagian tubuhnya dan dia butuh mandi atau butuh wudu? Nah, kedua hadis ini intinya menunjukkan tayamum, ya. Lalu khususnya hadis Jabir, hadis yang ke-115, tayamum dulu. Setelah itu bagian lukanya ditutup dengan perban atau kain atau apalah, lalu diusap. Ya, diusap itu ada airnya tapi tidak basah, tidak membawa air, cuman lembab. Diusap, lalu sisanya dibasuh. Ya, jadi hadis yang Jabir itu tayamum dulu, kemudian bagian lukanya yang sudah ditutupi kain diusap, lalu bagian tubuh yang lain dibasuh. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cara seperti ini, yang pertama hadisnya maudhu, palsu. Yang kedua, tidak ada faedahnya menggabungkan antara tayamum dengan membasuh. Orang yang tayamum ya jelas sudah selesai tayamum, ya tidak perlu ada tambahan lagi. Ya, orang yang tidak ada air lalu tayamum, ya sudah tayamum saja. Adapun orang yang bisa menggunakan air, maka tidak perlu tayamum. Sehingga kesimpulannya ada beberapa keadaan, ya. Ada beberapa keadaan orang yang terluka. Ya. Apabila bagian yang terluka itu tertutupi, maka cukup untuk diusap saja di atas perbannya atau yang lainnya. Contoh hadis tadi, dalam kondisi seperti hadis, ya, misalnya kepalanya luka parah, sudah diperban, junub, maka cukup baginya untuk mengusap bagian kepala saja tanpa tayamum. Ya, mengusap bagian kepala saja tanpa tayamum, lalu mandi, sisanya diguyurkan dengan air. Ya, jadi bagian kepala tidak dibasuh dengan air, tidak disiram air karena bahaya. Cukup diusap bagian atas lukanya saja. Ya, kalau sudah ditutupi dengan perban kan nggak masalah diusap. Nah, meskipun nanti akan kita sampaikan kondisi yang berikutnya, ya. Diusap bagian perbannya, lalu dia mandi seperti biasa. Ini kalau butuh mandi junub. Kalau wudu juga sama. Kalau wudu justru kepala diusap ya biasa saja. Bagian wudu yang lain dibasuh karena normal, ya. Bagian kepala diusap, tidak ada masalah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bagaimana kalau anggota tubuh ini tidak ditutup dengan pelapis, tidak ada perbannya, tidak ada gipsnya, pokoknya terbuka, lukanya terbuka. Maka di sini ada beberapa keadaan. Ya, keadaan yang pertama, apabila dengan dibasuh tidak memadorotkannya, maka dia basuh anggota tubuh yang luka tersebut. Contoh, hanya luka lecet, ya, berdarah di sini, tapi sudah tertutup. Maksudnya darahnya sudah berhenti. Kalau dikenai air tidak akan menambah parah. Ya, tidak akan menambah parah. Artinya tidak menjadikan dia memadorotkan dengan lebih. Maka dibasuh bagian tangan. Ya, hanya luka sedikit saja dibasuh, nggak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila dibasuh itu memadorotkannya, semakin membuat dia parah, maka dia cukup mengusapnya saja. Contoh, bagian sini terluka dengan luka yang besar, tidak ada penutupnya. Karena kalau ditutup mungkin akan busuk, maka dibiarkan terbuka supaya cepat kering. Kalau kena air, kita wudu, kita siram air, kita basuh dengan air, pasti akan semakin parah, mungkin akan menjalar ke bagian yang lain. Maka dalam kondisi ini, kalau dia bisa mengusap, usap. Perhatikan, kalau dia bisa mengusapnya, diusap. Nah, keadaan yang ketiga, apabila tidak bisa dibasuh dan tidak bisa diusap. Nah, ini. Apabila tidak bisa dibasuh dan tidak bisa diusap, fahadha yatayammamu lahu, maka dia bisa tayamum. Ya, dia bisa tayamum. Nah, ini. Nah, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya wallahu a'lam bishawab,
bagi orang yang terluka, bagian tubuhnya terluka dan tidak mungkin untuk dibasuh, tidak mungkin untuk diusap, maka cukup bagi dia tayamum. Meskipun ada para ulama yang mengatakan dia berwudu seperti biasa, namun bagian tubuh yang terluka dibiarkan dan diganti dengan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masing-masing punya dalil, punya hujah. Ya, namun kesimpulannya, jika kita mengacu pada firman Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum, maka cukup bagi dia bertakwa kepada Allah semampunya. Apa yang mampu untuk dibasuh dengan berwudu, ya dibasuh dengan berwudu. Sisanya tidak usah diusap maupun dibasuh. Wallahu a'lam bishawab. Taib, hadis yang terakhir, hadis 116 ya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, minas sunnati, termasuk sunnah, an la yusalli ar-rajulu bitayammum, seseorang tidak salat dengan tayammum illa salatan wahidatan, kecuali satu salat saja. Tsumma yatayammamu lis-salatil ukhra, kemudian dia tayamum lagi untuk salat yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang sangat lemah. Bahkan Syekh Albani menilai hadis ini maudhu, palsu. Jadi bagaimana yang benar? Tayamum itu boleh untuk beberapa sholat selama tidak batal. Pembatal tayamum sama seperti pembatal wudu. Ya, sehingga misal apabila ada seseorang yang tidak menjumpai air, lalu dia sholat zuhur dengan tayamum, ya, lalu setelah itu dia melakukan aktivitas dan tidak batal wudunya, tidak batal tayamumnya, tidak kentut, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak tidur pulas, pokoknya dia tidak batal tayamumnya sampai sholat asar tiba, maka dia boleh langsung sholat asar tanpa tayamum lagi. Ya, dia boleh sholat asar tanpa tayamum lagi. Ya, jadi intinya satu tayamum bisa digunakan untuk beberapa sholat selama tidak batal tayamumnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyarul muslimin, para jamaah Majelis Taklim Nur An-Nisa di Sidoarjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Mungkin kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.